Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas supporter ekstrim terhadap pelatih dan pemain. Nah, bagaimana ceritanya itu kok support bisa melakukan hal se ekstrim itu? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, perilaku supporter Indonesia ini menurut pandanganku yang kita sebutkan ini sebenarnya sangat ekstrim ya. Mungkin bisa disebut ini tuh hanya sebatas oknum-oknum yang menyamar menjadi supporter tersebut. Saya yakin supporter Indonesia itu yang tidak seperti ini itu loh. Banyak supporter itu yang masih bisa menjaga nama baik timnya, menjaga nama baik komunitas besarnya. Nah, saya harapkan supporter Indonesia ini jangan meniru adegan-adegan ini. Itu sangat berbahaya, bahkan bisa melukai pemain, pelatih, bahkan bisa membuat malu komunitas tersebut sendiri juga. Semoga ya ini tuh yang terakhir dan tidak diulangi oleh supporter Indonesia yang lainnya. Kami sebagai Java Football hanya ingin mengedukasi untuk para supporter Indonesia. Kejadian seperti ini sebenarnya tidak layak ditiru ataupun tidak layak untuk ditampilkan di media sosial ataupun TV-TV zaman sekarang itu kan saat ini tuh ekstrim-ekstrim ya, ketika membuat berita ataupun membuat opini-opini itu sangat ekstrim. Saya harapkan kejadian seperti ini itu yang terakhir. Nah, supporter ekstrim yang pertama menurut pandanganku itu yang pertama ada dari supporter Brigata Kurvasud. Ini pada saat tahun 2013 saat melawan PSS itu bertemu melawan Persis Solo. Pada saat itu ini terornya ini sangat ekstrim sekali ya menurut pandanganku. Ya, semoga Brigata Kurvasud tidak melakukan seperti ini lagi loh. Bisa berubah menjadi dewasa. Nah, saya harapkan teror yang ini itu yang terakhir itu. Pada saat itu kiper dari tim Persis Solo yaitu Iko Mangputra menjadi korban, yaitu terkena kepalanya. Pada saat itu terjadi pelemparan botol bir. Nah, botol bir tersebut mengenai kepala dari Iko Mangputra sampai berdarah pada saat itu. Tahun 2013 kejadiannya. Dan tak hanya lemparan botol bir, tapi juga mercon dan lain-lain. Ya, alhamdulillahnya itu saat ini hubungan baik supporter Persis Solo dan Brigata Kurvasud supporter PSS ini sangat baik ya, membaik bahkan. Ini saya sangat respect sekali. Padahal dulu terornya sekejam itu loh. Bagi banyak yang belum tahu teror ya, ini termasuk teror yang paling ekstrim menurut pandanganku. Tapi itu semua itu sudah dianggap menjadi angin lalu. Kedua supporter ini sudah menjalin hubungan harmonis. Ini menurut pendapatmu gimana, Cok? Ya, benar sekali ya. Kita lihat tahun 2013 ini itu memang panas sekali ya rivalitas antara supporter Persis Solo dan PSS Sleman. Bahkan yang seperti John tadi bicarakan, sampai kiper dari Persis Solo itu saat away ke Sleman dilempar botol sampai kepalanya berdarah ya. Ini mengenaskan sekali ya. Tapi cukup ini saja. Semoga tidak ada terulang lagi lah teror seperti ini ya. Walaupun nanti walaupun sekarang itu PSS dan Persis Solo supporternya itu berdamai, tapi untuk Brigata Kurvasud tidak melakukan teror seperti ini untuk tim-tim yang lain. Ya, dewasa lah, dalam arti mari sportivitas rivalitas 90 menit lakukan cyber ya, bisa boleh-boleh saja sih, tapi tidak sampai kena fisik, itu kan bahaya. Ya, betul sekali. Fisik ya itu melukai pemain ataupun pelatih, ataupun supporter lawan, sebenarnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua ini ada supporter dari mana, Cuk? Tolong disebutkan. Nah, ini kejadian tahun 2018 saat pertandingan antara Arema FC melawan Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan. Nah, saat itu kan terjadi kerusuhan ya. Supporter Arema banyak yang turun ke lapangan dan akhirnya yang korban itu yang paling parah itu Mario Gomez atau pelatihnya Persib, sampai kepalanya itu berdarah atau pelipisnya ya. Itu ya karena memang kerusuhan itu. Ya, semoga aja itu kayak gitu tuh nggak terulang lagi lah ya. Apalagi kan ini kan sepak bola setahun udah nggak ada, dan baru saja ini pertandingan sepak bola ada lagi, dan semoga tidak ada seperti itu nanti ketika supporter boleh nonton ke stadion ya. Nonton tertib lah dalam arti.
Ya, betul sekali. Kita wujudkan stadion itu ramah anak, ramah keluarga. Ya, bagi siapapun yang mau nonton di dalam stadion itu dibuat nyaman oleh para supporter-supporternya. Dibuatkan aksi lah, aksi seperti koreografi dan lain-lain, masih banyak lagi aksi-aksi kreativitas supporter Indonesia itu saya yakin itu sangat kreatif banget lah ibaratnya itu. Masih banyak selain koreo, Jin flag, nyanyian yang lantang, masih banyak kreativitas supporter Indonesia itu sangat tinggi lah. Nah, saya harapkan kejadian dari Arema yang rusuh ini kejadian yang terakhir ya. Anggap saja mungkin itu hanya oknum dari Arema. Nah, itu yang kedua, ada Aremania. Terus lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga ini ada saat laga yaitu 2017. Tahun 2017 PSM melawan Bali United di kandang PSM Makassar. Nah, supporter saat itu PSM itu dipaksa kalah ataupun kalah. Nah, dan akhirnya laga tersebut itu memicu kerusuhan supporter juga. Memicu kerusuhan supporter dan akhirnya para pemain Bali yang menjadi korbannya. Sebenarnya kedua supporter ini hubungannya menurut pandanganku itu nggak ada rival-rival atau itu nggak sempat terdengar. Soalnya kan Bali juga tim baru ya. Apalagi ini tahun 2017, Bali itu masih anak baru banget lah ibaratkan itu seperti itu. Lah, kemungkinan ini menjadi korban pemain Bali United. Ada yang terkena tonjokan pemainnya yang benjol itu. Saya baca berita itu miris lah ketika pemain itu mendapat teror seperti ini. Yang mendapat benjol kepalanya pada saat itu kan Igede Sukadana. Itu juga sempat terpancing emosinya pemain kan. Akhirnya wong pemain ya juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba diserang, dilempar botol. Nah, saat itu pertandingan itu masih berjalan. Pemain Bali United yang di pinggir itu loh, yang pertama itu dilempar-lempari botol dan lain-lain. Ya, saya harapkan itu supporter itu bisa dewasa lah saat ini sekarang itu. Ketika timnya kalah itu bisa berpikir panjang. Ini ada apa kok timku kalah itu, bisa ditelisik panjang. Atau mungkin pemainnya yang salah, atau mungkin pelatihnya yang salah, atau mungkin manajemennya yang salah, kan banyak faktor juga. Kenapa kok timnya itu bisa kalah? Kenapa kok timnya nggak menangan? Jangan meluapkan rasa emosi itu rusuh di dalam stadion. Nanti kan imbasnya banyak. Apalagi kan banyak keluarga nonton di dalam area stadion dulu. Nah, terus ini yang terakhir, supporter ekstrim keempat ini ada siapa Cuk? Tolong disebutkan. Ini kejadian antara pertandingan Persebaya melawan Arema FC ya. Ini kan rivalitas derby Jatim ya, terjadi tahun 2018. Saat itu kan supporter Persebaya melakukan ya kelakuan ekstrim ya, atau kencing di gawang Arema. Nah, ada oknum. Aku ngomong oknum ya, karena memang saya yakin bonek itu nggak seperti ini. Ini oknum pastinya. Nah, oknum ini kan ya ingin meneror Arema dan mengencingi gawang stadion. Dan ini kan anak ya gimana ya, ini ekstrim sekali ya. Ini nggak patut dilakukan oleh seorang supporter lah. Ini pasti oknum, saya yakin. Ya, bonek itu adalah nama besar. Ketika banyak satu aja yang mau buat kesalahan itu nanti dampaknya sangat panjang ya. Apalagi kan kita tahu sendiri Persebaya itu basis supporter terbesar se-Jawa Timur ya. Satu titik pasti sangat kelihatan, pasti sangat diliput oleh media-media. Ini sangat disayangkan sekali. Sebenarnya kasihan yang mau bangun citra nama baik bonek itu kasihan. Hanya karena satu titik ini menjadi buyar semua. Itu kan sangat miris ya. Sekali lagi saya tekankan itu semoga kejadian-kejadian ini adalah kejadian yang terakhir ya, tidak untuk ditiru oleh supporter-supporter lain dan supporter manapun. Saya membuat konten ini agar supporter Indonesia itu bisa introspeksi lah, ataupun ketika mau neror pemain, neror pelatih itu dengan nyanyian saja sudah cukup, ataupun dengan spanduk-spanduk yang biasa kita lakukan. Jangan sampai kok melukai ataupun fisik itu jangan sekali. Nah, pemain kan juga tidak tahu apa-apa. Pemain pelatih itu mencari makan di klub tersebut, mencari ya untuk keluarga, dan bahkan
pemain tersebut itu bukan kok misal itu pemain Persebaya belum tentu juga pemain itu juga bonek, itu kan belum tentu. Kadang kan pemain tersebut itu hanya di situ itu bekerja, ibaratkan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang supporter ekstrim Indonesia ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.